Bayangkan jika kita bisa membawa rasa ingin tahu dan ketelitian seorang ilmuwan ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus berada di laboratorium atau memiliki gelar panjang. Berpikir ilmiah bukan soal menjadi ahli, tapi soal cara melihat dunia dengan kritis, bertanya tanpa takut salah, dan bersedia memeriksa asumsi kita sendiri. Di video ini, kita akan membahas bagaimana cara mengasah pola pikir ilmiah, sehingga keputusan, opini, dan pandangan kita tidak sekedar berdasarkan kebiasaan atau asumsi, tetapi pada pemahaman yang jelas dan rasional. Pertama, belajar meragukan secara sehat. Carl Sagan pernah menekankan bahwa inti dari berpikir ilmiah bukan pada menemukan kebenaran mutlak, tapi pada kemampuan untuk terus memeriksa apakah keyakinan kita masih bertahan di hadapan bukti baru. Ilmuwan sejati tidak mencari pembenaran, tapi justru mencari bukti yang bisa menggugurkan keyakinannya sendiri. Di sanalah letak integritas intelektual, berani menantang pikiran sendiri sebelum menantang orang lain. Meragukan bukan berarti sinis terhadap dunia, melainkan jujur terhadap keterbatasan diri. Orang yang skeptis secara sehat tidak menolak semua hal, tapi ia menunda percaya sampai bukti cukup kuat untuk dipercaya. Ia tahu bahwa intuisi bisa keliru, persepsi bisa menipu, dan opini bisa terdengar benar hanya karena sering diulang. Sikap seperti ini membentuk ketenangan berpikir. Kita tidak mudah terbakar oleh opini, tidak cepat terprovokasi oleh mayoritas, dan tidak silau pada kesan pertama. Sebelum mempercayai sesuatu, biasakan bertanya, apa buktinya? Apakah ada penjelasan lain? Bagaimana kalau saya salah? Latihan sederhana seperti itu menanamkan skeptisisme sehat, bukan untuk membangun tembok, tapi untuk menjaga kejernihan. Karena semakin sering kita memeriksa apa yang kita yakini, semakin sulit kita ditipu oleh keyakinan yang salah. Kedua, uji, jangan hanya percaya. Kecenderungan alami manusia adalah mencari kepastian secepat mungkin. Kita ingin segera tahu siapa yang benar, apa yang salah, mana yang bisa dipercaya. Tapi pola pikir seperti itu sering membuat kita melewatkan satu hal penting, proses pengujian. Berpikir ilmiah mengajarkan bahwa kejelasan sejati tidak datang dari keyakinan, tapi dari verifikasi. Ilmuwan tidak berhenti pada teori, mereka mengujinya dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip itu berarti tidak langsung menelan informasi mentah. Kita observasi, bandingkan, dan cari pola yang konsisten. Sebelum menilai seseorang sombong, misalnya, kita uji dulu, apakah sikap itu konstan, atau hanya muncul karena suasana hati sesaat. Pendekatan seperti ini melatih kita untuk mengganti reaksi cepat dengan proses berpikir yang pelan tapi akurat. Francis Bacon, salah satu bapak metode ilmiah, pernah menegaskan bahwa pengetahuan sejati hanya lahir dari pengamatan dan percobaan, bukan dari keyakinan yang diwariskan. Itulah fondasi dari cara berpikir yang tahan terhadap manipulasi, tidak terpengaruh oleh opini, tidak terburu-buru menilai, dan tidak mudah terjebak dalam kesimpulan yang memuaskan ego. Pada akhirnya, berpikir ilmiah bukan soal mencari kebenaran absolut, tapi membiasakan diri untuk menguji setiap klaim sebelum memberi tempat bagi keyakinan itu di kepala kita. Karena yang paling sering menipu bukan dunia di luar sana, melainkan pikiran kita yang terlalu ingin cepat percaya. Ketiga, jadikan kesalahan sebagai data, bukan kekalahan. Bagi banyak orang, kesalahan adalah akhir dari upaya. Tapi bagi orang yang berpikir ilmiah, kesalahan justru awal dari pemahaman. Setiap kegagalan bukan tanda ketidakmampuan, melainkan informasi baru yang belum ditemukan sebelumnya. Cara berpikir seperti ini membuat seseorang tidak terjebak dalam rasa malu ketika salah. Karena fokusnya bukan pada citra diri, tapi pada proses belajar yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, pola ini bisa diterapkan dengan sederhana. Alih-alih menyesali keputusan yang keliru, kita bisa meninjau ulang, apa pola yang saya lewatkan, apa data yang tidak saya lihat, apa sinyal yang saya abaikan. Pendekatan ini mengubah kesalahan menjadi cermin, bukan cambuk. Ia membantu kita tumbuh tanpa kehilangan rasa ingin tahu. Sikap ini juga menumbuhkan ketenangan emosional, karena orang yang melihat kesalahan sebagai data, tidak akan mudah hancur oleh kegagalan. Ia tahu bahwa setiap langkah mundur menyimpan koordinat baru menuju arah yang lebih tepat. Thomas Edison pernah berkata bahwa ia tidak gagal. Ia hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil. Dari situlah lahir konsep trial and error, pondasi dari sains dan juga kehidupan.
Kesalahan yang diolah menjadi pengetahuan akan selalu lebih berharga daripada kesuksesan yang tidak pernah diuji. Keempat, pisahkan fakta dari keyakinan. Salah satu ciri berpikir ilmiah adalah kemampuan untuk memisahkan apa yang benar-benar terjadi dari apa yang kita yakini terjadi. Manusia cenderung mengolah dunia lewat filter keyakinan, bukan lewat realitas mentahnya. Akibatnya, kita seringkali tidak melihat dunia sebagaimana adanya, tapi sebagaimana kita ingin ia terlihat. Kebiasaan ini sulit dihindari karena otak memang dirancang untuk mencari pola yang memperkuat pandangan kita. Daniel Kahneman menyebutnya confirmation bias, kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung kepercayaan kita, sambil mengabaikan hal yang bertentangan. Bias inilah yang membuat orang cerdas pun bisa salah arah, bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena terlalu yakin pada versinya sendiri tentang kebenaran. Berpikir seperti ilmuwan berarti melatih diri untuk menantang pandangan pribadi. Kita tidak hanya mencari bukti yang mendukung, tapi juga bukti yang bisa membantah. Kita tidak takut menemukan data yang tidak sesuai ekspektasi, karena justru di sanalah letak pertumbuhan intelektual. Semakin sering ide kita diuji, semakin kuat akarnya. Dan ketika seseorang mampu melihat perbedaan antara fakta dan keyakinan, ia tidak lagi hidup di bawah kendali pikirannya sendiri. Ia menjadi pengamat yang sadar, bukan tawanan dari opininya. Kelima, berpikir secara terbuka tapi terbatas. Karl Popper menegaskan bahwa pikiran yang sehat adalah pikiran yang terbuka terhadap ide baru, namun tidak menerima semuanya tanpa bukti. Keterbukaan yang tanpa batas bukan tanda kebijaksanaan, melainkan pintu bagi kebingungan, karena tanpa standar bukti, kita tidak bisa membedakan antara gagasan yang bernilai dan yang sekedar terdengar meyakinkan. Berpikir ilmiah berarti menyeimbangkan dua hal yang tampak bertentangan, rasa ingin tahu dan disiplin logika. Kita perlu terbuka terhadap pandangan baru, tapi tetap memegang prinsip, setiap klaim harus bisa diuji, dan setiap keyakinan harus bisa dipatahkan jika terbukti lemah. Dengan cara itu, pikiran tetap lentur tanpa kehilangan struktur. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan ini terlihat sederhana. Kita bisa mendengar argumen yang berbeda tanpa langsung mengiyakan, mempelajari ide baru tanpa menelan mentah-mentah, dan menerima bahwa belum tahu jauh lebih jujur daripada sudah yakin tanpa dasar. Berpikir terbuka bukan berarti menampung semuanya, tapi tahu kapan harus menutup pintu. Karena kebijaksanaan bukan tentang banyaknya ide yang diterima, melainkan kemampuan memilih mana yang layak dipercaya. Berpikir ilmiah bukan hanya soal laboratorium atau data. Ia adalah cara menjaga kewarasan di tengah derasnya opini. Ketika orang sibuk mencari pembenaran, pendekatan ilmiah justru mengajak kita mencari kebenaran, walau itu berarti mengakui kesalahan sendiri. Di dunia yang makin bising oleh klaim dan kepercayaan setengah matang, cara berpikir ilmiah memberi jeda. Ia mengajarkan bahwa ketenangan sering lahir dari keraguan yang sehat, bukan dari keyakinan yang buta. Kita tidak harus menjadi ilmuwan untuk berpikir ilmiah. Cukup dengan terus bertanya, berani meragukan, dan jujur pada logika. Karena di ujungnya, ilmu bukan tentang tahu lebih banyak, tapi tentang tahu seberapa sedikit yang sebenarnya kita pahami. Jika kamu ingin memahami cara berpikir yang lebih jernih dan tidak mudah dipengaruhi, video ini bisa jadi titik awal. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lain seputar cara berpikir, kesadaran diri, dan filsafat praktis.